kita fine tuning, kita lihat mana yang benar, mana yang paling sesuai model yang kita gunakan, mana yang bermasalah. Kalau masalahnya masalah di mana. Terus pada akhirnya kita harus menjelaskan kenapa sih akhirnya dipilih algoritma ini berdasarkan analisa di atas ini. Jadi ini yang menjadi poin penilaian untuk menilai sejauh mana modul 3 berhasil dikerjakan. Gitu. Ini sepintas aja type of data, datanya apa, sumber datanya apa, tipe data ini biasanya formatnya yang saya maksud di sini, apakah formatnya CSV, apakah formatnya Excel, atau formatnya yang lain. Nah, itu nanti bagaimana caranya. Ini semua source-nya saya masukkan di sini karena memang akan selalu diupdate ya. Karena kalau di PowerPoint itu cenderung diupdate-nya sekali presentasi, tapi kalau di sini tuh kalau ada materi baru atau ada link baru saya akan taruh di situ. Ya, tambahan-tambahan dari itu. Selanjutnya untuk yang source-nya seperti ini. Nah, ini kemarin lagi mengulang lagi global datanya ada apa aja itu di sini. Global data bisa dari Kaggle, nanti ada open dataset seperti yang barusan dibuka di Google Classroom. Yang bisa dilihat. Nah, lokal datanya yang penting, badan pusat statistik, ada open data untuk kabupaten-kabupatennya juga ada. Silakan diambil dari situ. Jadi semakin kompleks nilainya semakin tinggi. Merge dataset. Nah, ini join sama merge-nya, compare-nya nanti kita coba praktekkan juga di sini seperti apa. Nah, ini juga termasuk dengan import dan dataset seperti apa. Nah, ini modul kedua, ini kita part kedua kita maksudnya ke correlation sama visualization. Itu sepintas review terkait dengan apa yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Jadi sekali lagi, yang penting itu pertanggal hari ini sudah ada analisa apa yang akan dikerjakan. Jadi datanya apa, berapa banyak datanya, sumber dari mana, itu harus jelas. Jadi kalau sumber pribadi boleh silakan, saya ambil dari ini, Pak, saya dari data saya sendiri, boleh. Tapi selama data itu tidak diintegrasikan atau tidak digabungkan dengan data dari sumber lain, maka nilainya rendah. Jadi buat saya, yang penting itu bukan cuman datanya saya survei sendiri, Pak, tapi saya juga harus mengintegrasikan dan mengkomunikasikan dengan data yang lain yang sudah ada. Sebelum masuk, nah untuk korelasi ini kita sebenarnya kita ingin cari tahu. Jadi barusan saya sampaikan adalah beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk menciptakan prediksi ataupun klasifikasi. Nah, secara definisi korelasi itu kita melihat ada beberapa parameter yang independen, yang dependen. Itu yang kita lihat korelasi seperti apa. Kalau pada grafiknya itu nanti kelihatan kalau misalnya dari umur seseorang dengan gaji seseorang itu ada korelasi positif. Jadi semakin korelasi positif dalam hal arti ini adalah semakin tua umurnya, semakin besar angka umurnya, maka semakin besar gaji yang diperoleh. Nah, itu adalah korelasi positif yang terjadi kalau kita lihat dari tabel ataupun dari sumber dataset yang ada. Nah, kalau memang plus 1 atau minus 1 itu sebenarnya mempengaruhi ke arah mana korelasi hubungannya. Kalau misalnya yang barusan itu positif 1 atau positif kali 1. Kalau negatif itu biasanya berarti berbanding terbalik. Negatif. Nah, untuk koefisien seperti itu, kalau misalnya value-nya mendekati 0, maka korelasi antara dua variabel yang dibandingkan itu bisa dibilang tidak ada korelasinya mendekati 0. Jadi tinggal nanti ini tujuannya buat apa, ketika nanti kita mencoba, oke, saya punya data kira-kira kurang lebih ada 10 parameter. Nah, 10 parameter akan saya bandingkan satu sama lain, gimana korelasinya, apakah diambil mana yang terbaik, mana yang kira-kira pas untuk dipakai untuk memprediksi apa yang kita akan kerjakan ke depannya. Nah, untuk korelasi sendiri itu ada dua. Jadi yang linear, korelasi linear, pakai Pearson yang rumus seperti ini. Nah, itu nanti kita buka di Python-nya itu Pearson dengan metodenya correlation core dari modulnya Panda. Nah, terus yang rank correlation itu sendiri itu ada di Spearman. Jadi Spearman maupun Kendall itu juga bentuk korelasi yang menghitung korelasi yang berdasarkan ranking.
Gitu. Jadi tidak semerta-merta linear, tapi berdasarkan rankingnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau memang nanti kita lihat hasilnya itu seperti ini. Jadi ini yang akan kelihatan. Contohnya adalah ini, kita tampilkannya, hasilnya yang diminta itu, ini yang harus keluar. Gitu. Jadi ketika nanti tugas dikumpulkan, tugasnya adalah bagaimana menentukan dan memilih fitur dari fitur-fitur yang ada. Nah, hasilnya tambahkan seperti ini. Sehingga nanti bisa kelihatan, oke, saya milih parameter ini, dengan parameter ini, dengan pertimbangan A, B, C. Itu yang ditentukan. Itu sebenarnya untuk yang hari ini fokusnya di korelasi dulu saja. Jadi karena harus dicoba ya. Nah, jadi seperti yang baru saya sampaikan juga, supaya kita memahami keterkaitan variabel yang independen sama variabel independen. Dan di situ juga kita bisa lihat mana sih yang penting, mana yang variabel yang unik atau tidak ada pengulangan. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk membuat correlation matrix ini sendiri, fokusnya itu hanya bisa di variabel yang berupa angka. Jadi kalau misalnya variabel berupa teks atau kategori, seperti yang minggu lalu disampaikan, itu harus di konversi dulu ke dalam bentuk angka atau ke dalam bentuk matriks. Oke, baik. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita coba langsung? Suara saya terdengar? Apakah bisa contohnya itu? Ada contoh-contoh yang korelasi tadi. Pearson apapun juga. Bisa. Dari data temperatur tadi. Iya, ada contoh-contohnya. Sebentar, saya coba loading di kolaborator ya. Google Collapse. Ya.
Saya ambil dari situ. CSV. Update. Sebentar. Yang jadi ini harus bersihkan soal yang ada. Iya. Sebentar. Share screen. Iya. Nah, jadi ini contohnya kalau misalnya untuk yang apa? Untuk yang kita pakai correlation matrix. Nah, ini kan sebenarnya kita kelihatan untuk misalnya datanya masih yang berupa array data A, data sekian, data B, data sekian. Nah, terus kita pakai untuk yang correlation matrix itu sendiri tabelnya lihat dari sini, di korelasi antara A sama B sama C-nya itu kelihatan dari sini. Lagi ngerekam nih. Lagi ngerekam. Dan untuk menampilkan si correlation matrix-nya itu kita pakai yang namanya seaborn grafik ininya. Jadi kita import dulu seaborn, itu kita tampilkan. Nah, saya import dulu seaborn-nya, baru kita bisa plot, baru kita bisa load. Seaborn, nah baru kita tambahkan di sini heat map ya, kita pengen namanya heat map untuk seaborn. Nah, akan untuk
heat map-nya. Nah, ini sebenarnya yang dibilang seperti tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi korelasinya, kalau ini sebenarnya saya menggambarkan saja daripada tampil yang ada di atas ini. Jadi kalau nanti kita coba untuk yang lebih kompleks lagi, bisa ini kan hanya 3 ya, hanya 3 parameter yang kita pakai. Sekarang tinggal lihat mana. Jadi korelasinya seperti ini. Ini yang output dari bagian kedua modul 3 itu ini sebenarnya. Jadi silakan dicoba korelasinya apa aja, gabungnya tabel apa aja yang disertakan, silakan gitu. Sekarang saya coba tunjukin. Kita coba ini kan kita ini aja ya. Jadi kalau dilihat dari matriks CP yang korelasinya 0,8 itu antara B dan C aja, yang lainnya kecil ya. B dengan A kecil. B dengan A kecil. Jadi B dengan A itu cuma 0,52, jadi sebenarnya kecil. Terus B dengan C itu ya 0,8. Tapi itu negatif ya, trennya negatif. Jadi semakin sebenarnya kalau kita artikan kayak misalnya untuk waktu untuk perjalanan atau waktu belajar misalnya gitu, kalau kita training belajar, semakin lama, semakin besar variabel B-nya, maka kalau misalnya C-nya itu output belajarnya, maka semakin lama belajarnya, semakin turun nilainya. Gitu. Dan trennya negatif kalau minus itu. Jadi monggo mau dilihat mana yang diambil mana untuk jadi prediksi awal. Gitu, pahami. Tapi kalau dicoba jadi plus 0,6 atau 0,8 itu apa yang mesti dirubah? Jadi yang dirubah itu, jadi pada waktu menggunakan ini sebenarnya cuma ngecek aja mana yang mau dipakai, apakah parameternya mau dipakai, mau dibandingkan apa tidak. Jadi kan nanti pada waktu kita import data masing-masing, pakai data masing-masing itu sendiri, perlu dicek kan untuk memprediksi mana. Nah, korelasinya seperti apa sebelum kita masuk ke training. Nanti di training ke algoritma seperti apa. Nah, pertemuan berikutnya rencananya memang mulai masuk ke algoritma yang digunakan. Jadi udah kalau tugasnya sudah beres, sudah dimasukkan semua atau sudah menyatakan, maka kita bisa masuk ke algoritma untuk prediksinya seperti apa atau klasifikasinya seperti apa. Tapi untuk sekali itu ini cuma untuk cross check aja parameter mana yang digunakan untuk fitur mana yang dipakai untuk menganalisa si prediksi tersebut gitu. Jadi mau diubah, mau diganti parameternya, monggo, karena ini kan tergantung datanya ya, tergantung datanya lagi. Jadi kita bermainnya pada waktu kita menggunakan datanya. Jadi data frame-nya kita pakai, kita kombinasikan gitu. Saya coba untuk import ke dalam Excel. Pada itu kalau nggak salah Excel. Jadi Matriks yang paling besar, paling pernah yang dicoba pakai fungsi itu berapa, matriks kali berapa? Kalau 2 dimensi, ini kan matriks masih 2 dimensi sebetulnya. Bisa baca Excel-nya. Oke, 2 dimensi. Jadi minimum salah ketik. Begitu.
kita lihat. 2 dimensi, Pak. Kalau misalnya yang untuk yang ini masih yang 2 dimensi. Kalau untuk yang kompleksnya 3 dimensi, tapi terlepas dari 4 dimensi itu kan biasanya terkait dengan time series-nya itu. Info aja, info. Nah, biasanya dibuat. Ditampilkan saja untuk yang Excel seperti ini. Jadi biasanya kalau kita ngambil data dari luar formatnya Excel itu biasanya perlu dibersihkan dulu, dirapikan dulu. Karena biasanya yang saya baru bilang juga kalau mau ambil statistik itu jangan ambil dari Kaggle saja, tapi juga ambil dari beberapa sumber. Contohnya yang upah minimum untuk Provinsi Jogja ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Nah, kalau misalnya Badan Pusat Statistik itu mereka import Excel itu sebenarnya sederhana aja. Seperti ini. Gitu. Jadi kita nanti tinggal bersihkan lagi datanya seperti apa untuk ditampilkan nanti untuk gabungkan misalnya. Jadi bukan cuma satu, ada beberapa jenis sumber gitu. Baik itu format dari Kaggle yang CSV ataupun yang formatnya dari yang Excel. Gitu. Yang dibandingin apa? Kalau dari Excel ini sendiri cuma untuk UM ininya aja, upah minimumnya saja Pak. Jadi per lokasi. Jadi lokasi di mana kalau kita lihat ini. Itu tuh kalau data aslinya tuh seperti ini. Kan saya ngambil dari PPS. PPS itu dia. Nah, dia cuma membandingkan dari tahun ke tahun pembandingannya. Jadi kalau dilihat itu saya juga ya. Nah, ini yang file aslinya kayak gini formatnya. Jadi 2018 ini 2018 sampai 2020 per kabupaten kota. Contohnya ini misalnya. Jadi kemarin kan ada contohnya untuk yang terkait dengan restoran. Nah, itu kan berarti kan kalau restoran online atau tidak kan minimal mereka harus punya namanya gaji pegawai. Gaji pegawai dilihat dari sini, ngambil dari sini, gitu. Mereka bisa prediksi kira-kira omset yang harus mereka capai per bulan berapa supaya bisa fluid. Dan dengan robot pegawai kerjakan lokasinya di mana, datanya dari yang Jogja. Kalau yang di tempat lain ada beberapa. Ini di kemarin itu ada PPS juga ada, bisa kita beberapa sumber lainnya gitu. Misalnya kita cek Jakarta ya ada. Ini yang ada di mana pesertanya yang boleh dicek Jakarta coba cek open data juga. Kalau dari Jogja, Jakarta atau kota lain yang bisa dibandingkan UMR-nya, kemudian lihat indeks mahalannya, dari situ bisa dihitung kan? Sebetulnya bisa. Jadi kalau dalam jangka panjang itu kalau kan perencanaan investasi atau perencanaan buka warung atau di lapangan ini kan konteksnya masih kepada restoran yang dibuat sama teman-teman kemarin itu di mana yang perbandingan di Semarang ada. Nah itu kan bisa dibandingkan Pak, mana UMR yang paling murah. Dan kalau memangnya ada juga daftar bahan bakunya gitu, bahan pangannya gitu. Ini ada nggak di sini coba daftar bahan baku ya. Jogja, Surabaya juga ada. Yang saya ambil tadi juga ada mana ya, Surabaya. Itu dia punya yang namanya informasi untuk harian. Jadi di sini, nah harga pokok misalnya juga ada juga, aku lihatnya ini. Misalkan per tanggal 23 ini, nah ini formatnya ini biasanya PDF. Nah ini dia ada dari sini beli di mana, detailnya lengkap sehingga kalau kita bikin usaha kuliner,
acuannya ini ketika kita ingin mematok harga hari ini atau mematok harga dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan gitu. Jadi kita impor, kita bandingkan untuk kita bikin menu apa, dia butuh kualitas apa, misalnya ini sebenarnya daftar cukup lengkap. Jadi bisa diimport sebentar. Kalau PDF juga bisa. Jadi sebenarnya saya sudah ngasih detailnya itu di Google Classroom. Jadi baik itu dari modelnya untuk kita bagaimana kita ambil datanya, bagaimana kita nanti manipulasinya, jadi termasuk dengan merge, join sama concatenation, terus nanti korelasinya seperti apa itu semua di Google Classroom. Jadi itu yang saya buat supaya nanti bisa dikembangkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, mengacu ke sana langsung gitu. Pak kurang jelas yang di Google Classroom, tanya langsung. Gitu. Supaya nggak menjelaskan sekali 2 kali gitu. Itu ini saya kurang lebih sesuai untuk yang sembako ya, untuk sembako Surabaya. Ini ada tanggalnya juga. Jadi kita bisa lihat trennya juga. Kalau gini kan contoh kasarnya kita bisa bandingkan misalnya awal bulan sama akhir bulan apakah ada perbedaan. Gitu. Bisa kita buat tren juga dari sembako. Gitu. Nah, itu kan bisa dilihat per bulan dong, tiap tanggal 23 tiap bulan, jadi bisa dari fluktuasinya. Betul. Jadi tergantung dari merekanya, gitu. Dari misalnya dari Surabaya ini mereka kebetulan hanya menyediakan 1 bulan. Jadi kalau misalnya mau kita harus cross check ke mereka langsung minta untuk ininya gitu, kebutuhan untuk analisa. Dan ini juga terakhir mungkin belum diupdate lagi, jadi masih yang per April, ini setelah Lebaran mungkin baru diupdate oleh mereka. Gitu. Jadi ya ini yang penting adalah ketika kita melibatkan dataset yang ada di luar kayak gini, kebutuhan pakan pokok, terus Jakarta terus ini banyak dataset juga. Saya cuma perlu dicek lagi. Misalkan rawan banjir. Kalau Jakarta bicara tentang banjir, ini ada juga datasetnya. Jadi tergantung masing-masing. Jadi ini sebenarnya tinggal apa yang mau dipakai untuk memprediksi apa yang kalian kembangkan. Gitu. Cuma 1, 2. Ini BPS itu agak-agak ini sebentar, agak susah nyarinya. Maksudnya kalau nggak tahu, jadi biar jadi ini sebenarnya kita masih lihat data mana yang bisa kita pakai. Jadi ini masih yang belum kita manipulasi, ini baru yang kita masih masukkan. Oke, saya pakai data ini. Gitu. Jadi harus semakin beragam semakin bagus. Jadi ini ya kalau dana BPS itu biasanya datanya nasional ya. Cuman apakah seberapa sering diupdate wisata mana? Jadi pakai pertimbangan konsumsi bank itu mereka pakai rata-rata per bulan menurut kelompok barang dalam rupiah itu ini sebagai statistik dasar. Nah, misalnya ini kaitannya kemarin apabila misal di desa sama di kota, yang jadi pertanyaannya itu kan kalau misalnya kita lihat makanan konsumsi mereka terhadap makanan minuman jadi per bulannya berapa yang mereka keluarkan. Ratanya antara kota sama desa karena seperti ini. Nah, itu tinggal dilihat. Bisa jadi pertimbangan untuk mematok harga acuan harga makanan yang dijual. Makanan restoran dijual. Ini untuk 2019 data terakhir yang mereka punya dari kota itu mereka spending sekitar 251.000 per bulannya untuk makanan minuman jadi. Di desa itu 100.000 lebih murah. Nah, ratanya sekitar 200.000 itu bisa dijadikan pertimbangan untuk mematok harga menu mana yang akan dijual dan harga berapanya. Nah, ini salah satu perbandingannya data yang bisa digunakan. Jadi sebetulnya data-data di kita sudah termasuk lengkap, nah cuman mungkin belum ada yang mengkomunikasikan. Sebetulnya ada juga untuk yang visualisasi itu di Lokadata kalau saya buka.
ada website juga. Jadi di samping BPS mereka juga ada, mereka mengacu kepada data-data BPS. Jadi itu yang sebetulnya bisa dilihat. Kayak kemarin Pak Gatot juga nanya terkait dengan perkebunan misalnya, untuk perkebunan tapi saya lihat datanya jumlah perkebunan besar, luas tanaman, produksi, misalkan ini coba. Nah, tapi ini lebih kepada Indonesia luas ya, se-Indonesia, jadi tidak ada yang per spesifik lokasi di mana. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa ada yang per spesifik itu mengacu pada kotanya. Begitu. Jadi ini dataset yang bisa dipakai, yang ada. Dan kalau saya kemarin saya buka yang di Google Classroom itu sebentar. Password itu ada untuk terkait dengan source-nya di mana saja. Nah, ini monggo nanti ditambah lagi. Saya belum masukkan data BPS juga di sini. Ini banyak sebetulnya. Jadi untuk open data, kemarin saya juga contohkan juga untuk yang Kaggle juga ada, Kaggle. Terus Eropa mereka juga punya open data monitor di Eropa. Jadi apa yang sudah mereka buka datanya biar bisa digunakan. Jerman itu kurang lebih ada sekitar 59% yang bisa kita gunakan. Tapi ini khusus Eropa ya. Jadi kan kalau nanti teman-teman mencoba itu kan Indonesia, ya cuma mencontohkan aja di Eropa ada. Jadi ini yang menyediakan tuh ini dari govdata.de, kita bisa cek. Gitu. Linknya. Data. Nah ini ada apa aja? Care misalnya. Apa? Itu transportasi. Transportasi. Di contohnya kalau misalnya terkait dengan transportasi apa aja bisa digunakan. Karena ini datasetnya bisa macam-macam. Bisa formatnya TXT kayak gini. Gitu. Ini disediakan formatnya RDF. Menarik juga ini format RDF. Jadi kalau di Bio Classroom itu sebenarnya untuk materi sampai ini termasuk sudah ada. Jadi bukan hanya retrieval juga, untuk manipulasi juga ada. Jadi pakai kalau gimana kalau kita cari pakai Excel, gitu itu ada beberapa caranya. Ada yang pakai Excel LV, ada yang pakai Open Pixel. Itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Ini juga ada juga pakai datasetnya. Kalau pakai PDF gimana? Kalau pakai PDF kita bisa dua caranya sebetulnya barusan. Antara kita mengubah PDF itu ke dalam Excel, baru dikonversi lagi ke spreadsheet, atau kita pakai Python library-nya untuk mengubah dari PDF itu ke dalam teks yang bisa kita baca. Nah itu pakai namanya PDF Miner. Tapi untuk machine learning, saya sih prefer pakai cara yang di atas. Jadi si PDF-nya dirubah dulu ke dalam spreadsheet. Gitu. Nah, ini saya seperti biasa, saya juga sediakan link-linknya juga. Terutama ketika nanti kita masuk ke sini, ke merging. Gitu. Merging seperti apa sih bedanya, apa, kapan dipakai merging, kapan dipakai untuk join. Gitu. Nah, ini yang penting ini biasanya. Linknya itu seperti yang kalau di kelas Python juga disampaikan, bahwa fungsinya itu penjabarannya detail. Nah, misal untuk merging sendiri bisa dicek. Nah, ini dari dokumentasinya kelas dari Pandas. Pandas kita pakai Pandas untuk kita bikin merging. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Bisa langsung dicek juga gitu. Jadi kalau kita punya beberapa jenis data frame, bukan cuma satu sumber saja. Nah, pada waktu kita konkret itu hasilnya seperti apa gitu. Nah, misalnya dari 3 data frame kita pakai, kita gabungkan semuanya angkanya itu dari 1 sampai 11. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, ini detailnya untuk konkret itu apa aja, acuannya apa, kita menjoin itu yang jadi dasar pertimbangannya apa, joinnya ini gitu. Ada yang outer sama yang join, bisa coba. Karena untuk menjelaskan sampai di salah satu ya, gimana Pak?
ini ada tiga matriks ini terus dijadiin satu itu mungkin bisa dicontoh nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dicariin contohnya gitu ya. Iya. Apa-apa saja kemudian dilihat ini loh kenapa penting dan sebagainya. Kalau ini kan mesti dia AB1, AB1 dan sebagainya. Tapi kan tiga matriks kamu gabungin jadi satu terus kemudian jadi sesuatu kan. Betul. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya saya tambahkan kita gabungkan dari beberapa matriks yang kita pakai. Jadi bukan cuma dari Kegel, tapi juga dari misalnya dari BPS juga ada, itu dan juga dari matriks yang lain, dari sumber yang lain, sehingga kita bisa lihat korelasinya seperti apa ya. Gitu. Mungkin gitu ya Pak Ketut ya? Ya betul. Oke. Jadi ini detailnya nanti baru ketika nanti sudah digabungkan kita lihat korelasinya seperti apa. Gitu. Karena biasanya kalau kita lihat yang barusan itu untuk misalkan hanya untuk terkait dengan upah minimum, misalnya mereka hanya melisting tahun dan berapa jumlahnya, lokasi di mana. Nah, kalau kita menggabungkan lagi ke bentuk data frame yang tambahan misalnya, bukan cuman lokasi upah minimum saja, tapi juga ada tambahan misalnya harga bahan pokok, ya kita sebut sini apa, nah itu kita bisa sertakan juga di dalam data frame yang kita gunakan nanti. Gitu. Nah, itu biasanya cenderung nambahnya mungkin seperti yang ini, contohnya mungkin. Jadi kan kalau misalnya ini yang upah minimum, misalnya A0 berapa, nah nanti baru ini untuk yang misalnya harga bahan pokok seperti apa, nanti kita lihat korelasinya seperti apa. Gitu. Ya dengan kata lain upah minimum ada. Iya. Orang bisa hidup layak nggak di suatu tempat gitu kan? Betul. Kan kalau bisa kasus di Indonesia atau kasus di Eropa bisa dicoba bandingkan nggak perbedaan? Iya. Ke depan. Pertemuan berikutnya ya. Nanti 2 kasus ya Pak ya. Coba ya 2 kasus tambahkan Eropa sama Indonesia berarti. Iya. Dan data yang sama terus kemudian jadi kenapa level hidup di sini angka tertentu, level hidup di Eropa level tertentu. Jadi kalau di Indonesia sudah ada indeks kemahalan terhadap satu lokasi gitu kan. Jadi Jakarta sama di Gunung Kidul itu beda. Terus sama dengan di Papua juga beda gitu. Karena indeks kemahalan. Nah, itu biasanya kita pakai indeks. Indeks kemahalan itu ada di BPS Pak, datanya di mana? Coba kita cari ya. Ngitungnya yang penting. Indeks kemahalan ini ya. Konstruksi seperti kan? Iya. Misalnya kemahalan konstruksi. Coba kita salah satu aja ya. Indeks kemahalan itu gimana sih? Iklan dulu ya. Jadi mungkin seperti ini Pak ya. Kalau misalnya kabupatennya ini, dan ini datanya masih 2010 sampai 2015. Oke. Jadi indeks kemahalan itu apakah hanya konstruksi aja, Pak? Bisa untuk yang lain juga, Pak? Ya macam-macam. Macam-macam ya. Konstruksi karena memang kelihatan ini karena bahan bangunan. Itu kaitannya dengan salah satunya semen. Semen di Jawa 50.000, tapi waktu dulu di Merauke 1 juta. Sudah di Papua 1 juta transportasi. Tapi sekarang sudah turun gitu. Itu juga sebabkan harga bangunan di Bandung misalkan 100 juta, di situ bisa 300-400 juta karena indeks kemahalan. Karena harga bangunannya itu. Karena indeks kemahalan konstruksinya ini ya, berarti ya. Oke. Ada ini sudah indeks kemahalan konstruksinya tidak semua dikasih, tapi minimal bisa dilihat. Untuk Aceh nasional ya, nasionalnya indeks kemahalan nasional. Yang paling bagus lagi indeks kepandaian siswa antara Jawa dan luar Jawa. Itu sudah ada datanya Pak? Pandai? Atau masih lagi akan diukur nanti September sama pendidikan ya. Kita di pendidikan. Coba dicek pendidikan itu ada apa aja. Partisipasi biasanya bukan UN-nya. Kalau UN itu kan ngapalan. Betul. Literasi sama numerik yang akan diukur September itu akan langsung jadi data Bursa Indonesia. Oke. Ini yang ada terkait dengan indikator pendidikan cuma partisipasi sekolah, biasanya angka partisipasi sekolah, APS itu.
Tapi udah tidak relevan lagi sebetulnya. Enggak, APS sekolah ya yang masuk sekolah, tapi apakah anak itu pinter atau menguasai satu kompetensi itu diukur kayak standar internasional yang pakai PISA kan ketahuan kita di 160 level 160 terhadap Singapura. Singapura 1 kita 160 pada soal yang sama gitu. Nah, itulah makanya akan ada pengukuran untuk literasi sama numeriknya itu yang akan coba diukur. Jadi standarnya se-Indonesia itu ketahuan. Oh, sekolah ini di level ini, sekolah ini di level itu, sekolah ini di level itu. Ya itu harus diperbaiki. Udah bukan UN lagi, bukan APS lagi gitu. Angka partisipasi sekolah itu kan yang masuk sekolah, apakah anak itu pinter atau enggak itu kan enggak ketahuan. Betul. Menguasai. Itu cuman hanya masuk dan selesai dan lulus aja. Jadi kalau misalnya acuan yang ini sampai ke depan pun selama anak itu lulus ya nggak berhasil berarti kan? Iya. Ya kan nyatanya kan Peter bodoh lulus semua kan? Iya, nggak ada yang nggak lulus, nggak ada yang nggak tinggal. Ya, tapi kan nggak bisa kan harus diukur itu literasinya gimana literasi. Tapi standar makanya dipakai standar internasional. Gitu. Ini udah nggak akan berlaku lagi. Gitu. Jadi yang dipakai nanti mungkin beda lagi untuk September ya persen nanti. Ya, pakai yang standar OECD itu, PISA itu. Bisa berarti sebagai dasarnya. Oke. Ya ini masih pakai data yang lama untuk parameter yang dipakai. APK tidak menyatakan mutu. Betul. Ini karena apakah mungkin pada waktu dibuatnya belum sampai ke tahapan untuk mengevaluasi ya secara real time terus gimana perubahannya, karena mutunya kan saya kebutuhan dengan lebih kepada stasi laporan tua tahunan seperti kalau saya lihat punya APK itu Pak. Klasifikasi ya. Ya. Kalau ujian nasional dulu kan ada pengapalan aja, kalau dia cepat latihannya ini bagus. Tapi kan bukan penalaran kan? Betul. Penalaran itu. Penalarannya perlu dipersiapkan. Jalan enggak? Logiknya jalan enggak? Katanya dengan algoritmanya jalan enggak? Iya. Iya, betul. Jadi itu yang bisa dilihat. Jadi itu Pak, salah satu source-nya yang bisa dipakai. Kembali lagi ke BPS, tapi itu ya kalau memang kita ingin prediksi, tapi kalau ada perubahan untuk pendidikan seperti ini ya mungkin bisa pakai matriks yang lain, yang indikator yang digunakan OECD yang dipakai untuk di nasional kayak bisa seperti itu. Ini cuma hanya untuk melihat aja, jadi kita membuat datanya tidak dilengkapi dengan data yang sudah ada. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya saya sampaikan di awal juga, kalau misalnya ingin menggunakan data pribadi monggo silahkan, tapi kalau memang ingin dapat nilai plus itu kalau bisa pakai data dari luar dan menggabungkan antara data pribadi dan luar. Yang aku mau tanya yang aku di Google Classroom berapa orang? Bisa kelihatan siapa aja? Google Classroom sekarang pesertanya ya saya cek sebentar. Classroom itu terdaftar ada 50. 50 orang yang terdaftar bisa dilihat. Oke. Jadi ini belum data aktifnya karena saya belum ngasih assignment. Kalau dikasih assignment baru keluar data aktifnya. Mungkin nanti per hari ini, sore hari ini saya kasih assignment di Google Classroom sambil di-push ke WhatsApp group juga, jadi biar mereka mengerjakan. Jadi materi semuanya itu di Google Classroom yang lebih detailnya Pak sebelumnya. Itu. Jadi yang barusan ini jadi kan dia ada, nah terus apa ya caranya, terus kalau join apa, cara seperti apa, gitu. Terus konkret, terus bedanya apa, kapan menggunakan, nah, ini ada penugasan, jadi buat mereka bisa jawab, gitu. Oke. Nanti missing data gimana menangannya, baru nanti pertemuan berikutnya baru masuk ke ini, ke machine learning core-nya gimana. Gitu. Modelnya apa aja, terus gimana kita melatih modelnya, fine tuning, berevaluasi. Nah itu udah sampai situ sebetulnya. Ketika itu modul 3 itu cuma sampai evaluasi aja di situ. Jadi ini Pak lebih banyak dari di sini. Kemarin saya juga coba bertanya untuk Python-nya sendiri, apakah sempat diajarkan beberapa fungsi penting ya, seperti package installernya Python. Jadi biar mereka tahu
bagaimana install package-nya. Terus yang kedua yang tidak kalah penting itu sebetulnya error handling. Jadi ketika Python-nya error, bagaimana mereka baca errornya dan mencari solusinya gitu. Dan kalau kita minta teman-teman yang belum pernah belajar Python sama sekali terus langsung bisa membuat seperti ini, itu yang syarat utamanya harus dikuasai sebetulnya. Jadi kalau mereka bingung, mereka ada masalah, oh saya kesini, kemana harus mencari? Biar nggak sejam 2 jam pusing, ngomprek gitu. Oke. Anu aja, tolong dikasih assign terus kita lihat siapa yang udah mulai aktif. Ya. Iya. Atau sign yang tulisan di PPT itu juga dirubah aja, dikonvert menjadi sign di situ yang masuk di Google Classroom bisa ketahuan gitu. Oke, jadi untuk ininya Pak, apa untuk yang di PowerPoint-nya atau gimana? Ya nggak apa-apa, hati-hatian aja sehingga semuanya jelas gitu. Ya. Kombinasikan aja. Iya. Jadi assignment-nya ya ini kan untuk yang hari ini kita kan fokusnya sebenarnya korelasi sebenarnya. Ya itu. Jadi detailnya seperti apa nanti bisa langsung dilihat. Jadi tabelnya mana yang dipakai, terus gimana cara ngitungnya, dan kenapa nggak bisa keluar seperti ini gitu. Jadi baru tinggal dipertimbangkan, oke saya mau pakai ini. Sebenarnya tugasnya nanti kalau sebelum masuk, saya harus cek dulu untuk pesertanya nanti yang di Google Classroom supaya aktif. Sebelum kita bisa masuk ke algoritma untuk hari Minggu ya, coba berikutnya ya. Gitu. Jadi algoritma juga saya coba buat listingnya di Google Classroom, daftarnya saya coba buat survei juga, kuesioner, siapa yang aktif, siapa yang kira-kira apa yang bakal diperlukan untuk dibahas pada hari Minggu atau pertemuan berikutnya. Jadi mungkin ntar hari Minggu itu membahas algoritma sama request Bapak barusan ya, untuk terkait dengan apa gabungan contoh kasusnya untuk yang dari Eropa maupun dari Indonesia seperti apa kalau kita menggunakan beberapa jenis data sekaligus. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya. Mana Arman? Ngerti yang kita diskusikan barusan? Atau Ricky? Atau Bu kita? Cek apa aja yang aktif sebentar. Di sini mau di Google Classroom, jadi kalau misalnya lebih detailnya bisa langsung di Google Classroom.
Jadi kalau misalnya untuk yang membuat matriksnya, barusan di Google Classroom lebih detail cara-caranya seperti yang bisa langsung di Google Classroom aja ya, gitu. Kan detail juga. Bersihkan. Kalau yang mana ada lagi? Ini linknya ini Bu Sari, linknya yang paling bawah. Kalau untuk pertanyaan sebentar terkait dengan data siswa dengan 3 parameter ya. 3 parameter. Maksudnya gimana? Dengan tiga parameter. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Silakan. Saya mau tanya, Pak, saya punya data, udah ada data nih, Pak, dari rekan saya satu tim. Cuman kan untuk menyelesaikan tugas 5 itu kan berkaitan dengan Kaggle ya, Pak. Maksudnya kalau pas saya
buat itu gimana sih import data? Saya udah ada datanya, tapi mau bikin matrix tadi Pak, boleh diulang nggak? Untuk Jadi kayak- detailnya, kalau misalnya merging-nya pakai yang mana di Google Classroom, Bu? Udah gabung di Google Classroom ya? Atau belum? Di Classroom-nya bisa dibilang sama saya. Coba mungkin di Google belum. Classroom dulu coba. Nah, tunggu ya. Google Classroom nanti bisa dicek. Coba ya Pak. Ini materinya di sini semua ya Pak? Semua materinya di sini semua. Materinya di situ semua. Jadi materinya di situ semua. Kalau belum jelas baru coba ditanyakan lagi. Jadi untuk merging-nya silakan. Nah itu retrieval untuk Excel nanti dari BPS silakan dicari sumbernya dari mana, diimport. Nah nanti tinggal digabungkan menggunakan untuk pakai merging, join atau concat tergantung dari. Cuma materi saya pakai bahasa Inggris ya materinya. Nanti saya baca dulu kali ya. Mungkin bisa dipahami. Dicoba dulu Bu sama Ibu Sari. Nanti kalau misalnya masih nyangkut atau masih belum paham, bisa disiapkan nanti untuk pertanyaan sesi hari Minggu ya Bu ya. Jadi kan lusa kita ada sesi lagi jam 1 sampai jam 3 kalau nggak salah. Nggak tahu sih Pak, kan schedule-nya di PDF kemarin kan, kalau nggak salah tanggal 22 tuh pengumpulan tugas 4 ya? Tugasnya dari saya cuma 3 kalau yang dari saya. Tugas saya itu sebenarnya Tugas cuma 4 itu kan yang apa sih, nyari 100 siswa gitu, data 100 siswa atau yang ada di rumah sakit gitu kan. Yang untuk Python Pak. Ini kita ngomongin modul 1 tapi tugas 4. Oh, kalau modul 1 langsung di-cross-check ke Pak Gatot Bu. Saya untuk modul 3 tanggung jawab saya. Modul 3, ya, oke. Betul. Jadi Modul kalau 3 tanggal berapa ya Pak? due-nya itu tanggal 27 sebetulnya, Bu. 27 Jadi kalau ya? tanggal 22, tanggal hari ini tuh sebenarnya yang saya minta itu data terkait data mana yang mau dipakai. Sebetulnya datanya itu dari mana sumbernya, parameternya berapa banyak. Tapi kalau misalnya nggak bisa masuk hari ini, tanggal 27 terakhir. Coba saya share lagi slide-nya ya. Kalau dari saya itu cuman parameter penilaian cuma 3, nggak terlalu banyak. Cuman yang penting saya share dulu. Ini Febri tunggu dulu ya pertanyaan selanjutnya ya. Saya share dulu yang modul 3 ini saja, PowerPoint saja. So, ini itu fokusnya sebenarnya kan dari saya itu pertemuan itu berdasarkan ada 5 kali pertemuan rencananya. Ya, rencananya itu tadi sekarang udah masuk ke correlation sama visualization. Nah, kemarin itu yang part pertama itu masuknya data kita apa. Nah, cuman untuk mengevaluasi itu yang penting buat modul 3 itu analisanya sama latar belakangnya permasalahannya apa, penyelesaian masalahnya, terus pemilihan datanya. Pemilihan datanya dari mana, nah terus algoritma yang digunakan seperti apa, evaluasinya. Itu aja, 3 aja kalau dari saya untuk yang tugas ini. Nah, itu untuk analisanya itu paling lambat tanggal 27-28 Mei, 27. Nah, itu fokusnya sebenarnya kenapa sih kita pilih masalah ini gitu. Matriksnya apa yang digunakan, terus algoritma yang masuk akal untuk dipakai untuk memprediksi atau menjawab permasalahan seperti ini. Terus, nah ini yang detailnya kayak bikin laporan singkat. Nah, terus yang sebenarnya harus hari ini atau hari ini masuk itu sebenarnya ini. Tapi karena kemarin saya lihat yang aktif di hari Rabu itu nggak banyak, jadi ini akan saya rubah date-nya sampai akhir minggu. Jadi sampai hari Minggu nanti untuk silakan mencari datanya dari mana. Nah, dari situ nanti ada macam-macam seperti yang barusan saya lihat di Google Classroom itu. Ada dari luar, dari ini private itu data pribadi kita sendiri. Nah, ini poinnya cuma 1. Kalau kita pakai data dari luar, poinnya 2. Kalau kita mengkombinasikan data luar sama data kita punya sendiri, itu poinnya 3. Parameternya, kalau kita cuma bandingin 3 parameter, ya 1 poinnya 4-5, 2, lebih dari 6 parameter, 3. Nah, terus terakhir kita lihat korelasi metriknya seperti apa, seperti yang barusan digambarkan. Itu. Nah, nanti baru kita masuk untuk yang evaluasi dari algoritma itu seperti apa. Kita algoritmanya ada banyak, jadi saya untuk hari Minggu rencananya untuk menjabarkan sedikit algoritma, nggak bisa semuanya, karena waktu sangat terbatas. Jadi tinggal saya coba nanti buat untuk per hari ini atau besok itu ada sedikit survei di Google Classroom ya. Algoritma mana yang perlu dijabarkan atau dibahas pada hari Minggu. Jadi mungkin saya akan bahas 2 atau 3, nggak bisa semuanya saya bahas. Karena kemarin kalau saya buat listingnya di kelas itu ada sekitar
lebih dari 10. Tergantung dari kebutuhan masing-masing seperti apa. Nanti baru dijelaskan gimana kita fine tuning. Jadi kita cek nih, kita bandingin ada 3-4 algoritma untuk membuat prediksi seperti ini. Errornya di mana, yang terbaik seperti apa, terus baru kita kasih penjelasan. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang tugasnya cuma 3 sebenarnya udah saya. Analisa, pemilihan datanya, terus algoritma yang digunakan. Hanya itu aja. Nah, untuk yang modul 3, modul 1 tolong dikonfirmasi lagi ke Mbak Nagis sama Mas Fikar ya, Bu. Saya kurang paham ininya mereka apa kriteria penilaian mereka untuk tugas-tugas itu apa yang menjadi persyaratannya gitu. Ya, kalau tugas modul 1 sama Ibu Nagis ya? Iya, sama Ibu Nagis sama Pak Fikar dikonfirmasinya lagi, Bu Sari. Oke, kalau misalnya sudah menjawab, nanti saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Dari Febri dan Julia. Import data berarti nggak harus file CSV. Nah, sebenarnya import data itu ada macam-macam. Jadi CSV itu kan salah satu yang udah siap pakai sebetulnya kalau CSV. Kalau kita bicara tentang teks data. Nah, cuma sekali lagi, kalau saya minta barusan di awal datanya itu bukan cuma data kita sendiri, kayak rata-rata itu kayak di mana di BPS itu mereka nggak pakai CSV formatnya seperti ini atau Excel biasanya gitu, jarang, atau TXT. Jadi import data itu bisa macam-macam dan Panda memang menyediakan fungsinya. Nah kalau dilihat di Google Classroom itu saya baru menyertakan antara 2 Excel dan juga satu lagi PDF untuk import datanya. Gitu. Nah, jadi bisa dicoba. Kalau dalam bentuk PDF itu sebetulnya agak ini sih. Gitu. Sebentar, kembali lagi. Sebelum masuk ke pertanyaan Bu Sari, saya masih jawab yang atas dulu ya. Sorry sebentar. Jadi bisa macam-macam formatnya. Jadi bisa PDF, bisa Excel. Gitu. Jika data siswanya adalah data nilai dan butuh 3 parameter. Itu 3 parameter untuk nilai kami fisika, kimia, fisika, biologi apakah? Sebenarnya gini, kalau kita masih mengacu kepada performance, ini kan dibicarakan performance ya. Nah, performance itu kan ada parameternya, seberapa sering dia. Kayak itu yang dibahas sama saya sama Bu Sari dua pertemuan sebelumnya kalau nggak salah. Parameter itu kan bisa dilihat dari seberapa sering dia masuk, seberapa bagus nilai tugas yang dia kerjakan, seberapa aktif dia di kelas, terus seberapa banyak dia melakukan praktikum, seberapa aktif juga pada waktu praktikum, kalau memang ada praktikumnya terkait dengan biologi atau fisika, itu yang dijadikan dilihat jadi salah satu penilaian gitu. Nah sekarang pertanyaan mendasarnya dengan parameter 3 nilai itu sih, apa yang sebenarnya akan dinilai sama kalian? Apa yang pengen diprediksi? Apakah kalau memang misalkan siswa itu lebih banyak praktikum, apakah korelasinya itu akan lebih baik dia penilai akhirnya, apa tidak? Itu kan harus dicek lagi gitu. Jadi parameternya kalau bisa jangan cuma 3 gitu. Tapi juga lebih dari 3. Gitu. Jadi dilihat lagi, makanya analisa itu penting. Sebenarnya kenapa sih dengan data yang kita punya ini, apa yang ingin kita capai? Gitu. Pertanyaannya, apakah kita ingin memberikan, sebenarnya contoh yang paling sederhana kalau memang terkait dengan performance siswa, itu hasil akhirnya yang bisa dilakukan adalah seberapa sering atau seberapa lama waktu yang diperlukan oleh pengajar untuk memberikan waktu kepada siswa yang tidak pintar, secara performance kurang bagus nilainya. Jadi misalnya siswa ini nilainya dari ujian tengah semester, ujian akhir semester jeblok. Nah itu kenapa jeblok? Parameternya apa? Apakah dia sekarang kurang aktif di kelas atau dia tugasnya tidak mengumpulkan secara lengkap? Nah itu yang perlu dianalisa gitu. Sehingga apakah nanti hasil akhirnya apakah gurunya meluangkan waktu lebih banyak ataukah gurunya mengadakan kelas belajar. Jadi kelas belajar tugas diberikan kepada siswa untuk diskusi satu sama lain sehingga
mengangkat pemahaman mereka gitu. Nah kan sekali lagi nilai itu tidak merepresentasikan sepenuhnya pemahaman siswa kan. Dia hanya merepresentasikan hafalan kalau kita terkait dengan hafalan gitu. Nah, tolong dari teman-teman dari Febri maupun Julia dipertimbangkan lagi apa nih yang kita akan hasilkan, output itu apa. Kalau cuma nilai aja, apa yang membuat nilai itu menjadi anjlok, apa membuat nilai itu menjadi naik gitu. Karakteristik itu yang perlu dijabarkan. Nah, itu biasanya lebih dari 5 parameter. Nah, parameter itu kalau misalnya mau dilihat sebagai contohnya di Kaggle itu ada student performance ya. Sebentar, saya cek lagi Kaggle itu kemarin ada. Itu bisa jadi acuan minimal. Excel misalnya performance analysis. Nah, ini yang sederhananya seperti ini. Gitu. Nah, ini yang bisa jadikan pertimbangan kalau mau. Saya share. Oh, saya belum share. Sorry. Saya share di sini. Share screen-nya. Nah, ini contohnya ya ini untuk analisis seperti apa gitu. Dia pakai library-nya DAPL, jadi kita bisa lihat parameternya apa, misalkan performance-nya berdasarkan dia melihat dari race-nya, jadi gendernya dari etnisnya apa, latar belakang orang tuanya, pendidikannya sejauh apa gitu, apakah orang tuanya lulusan S1 atau master S2. Terus kalau di sini mereka lihat ada parameter lagi ini untuk jenis makan siangnya, kalau memang sekolah menyediakan, apakah ini mempengaruhi apa tidak gitu. Nah, apakah mereka pada waktu mengikuti persiapan untuk ujian ada ininya, apakah dia mengikuti apa tidak. Nah, ini nilainya berapa. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi parameternya. Jadi ada parameter pembandingnya gitu yang bisa dilihat. Gitu. Nah, kalau bisa lebih komplit lagi ya akan lebih menarik. Ini kalau menggambarkan hasil seperti ini. Jadi tolong juga ketika nanti menentukan parameternya juga itu di garis bawahi kenapa saya memilih parameter ini gitu. Dengan asumsinya silakan aja kalian coba asumsi kalian gitu, nggak masalah. Yang penting adalah ketika kalian menjabarkan itu tahu kenapa parameter itu yang dipilih gitu. Kenapa latar belakang pendidikan orang tua misalnya. Apakah itu mempengaruhi? Nah, sejauh mana kenapa itu kalian menggunakan itu? Itu kalau di sini kan ada yang lunch buat makan siang itu kenapa mereka pakai gitu. Apakah kalau misalnya gizinya apakah ini terkait dengan gizi yang diterima oleh siswa sehingga kalau misalnya gizinya rendah yang diasosiasikan dengan makan siangnya yang gratis atau yang murah itu nilainya maka akan rendah gitu. Itu yang perlu dilihat. Jadi dari statistik tersebut kita lihat di mana ini korelasinya untuk yang siswa. Jadi sampai hari Minggu, tolong dipersiapkan sumber datanya, data mana yang akan kalian pakai. Apakah dari Kaggle sendiri, ataukah dari sekolah sendiri. Nah, kalau sekolah, tolong juga dilihat yang dari sini yang sudah ada seperti apa. Jadi biar sekolah juga bisa melengkapi. Walaupun nanti ujian dicoba cuma sehari 2 hari, tapi minimal ada bayangan gitu, apa yang akan diprediksi, apa yang akan dilihat gitu. Untuk tugas 4, sekali lagi Bu, saya bukan penanggung jawab dari modul 1, konfirmasi langsung kepada penanggung jawabnya, saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk yang PDF, ya seperti barusan dibilang juga, bisa itu yang PDF macam-macam. Tapi kalau saya sarankan untuk PDF itu dia sangat tergantung daripada si PDF-nya itu sendiri. Kadang PDF bisa di-save sebagai image, jadi bacanya susah, nggak kebaca teksnya. Jadi sebaiknya dirubah dulu ke Excel atau kemana. Caranya untuk berubah ke Excel pakai ininya Adobe juga ada, jadi di adobe.com dia bisa merubah PDF ke Excel. Kalau yang ditampilkan ini format data ya.
Pak Adit, ada pertanyaan titipan ini dari teman-teman. Berarti yang untuk para 3 parameter, misalnya kalau datanya dimasukkan 3 nilai, kemudian parameternya ditambah dengan background keluarga, kemudian latar belakang pendidikan keluarga, orang tuanya, ekonomi, dan umur usia siswa itu bisa dianalisis lebih lanjut ya Pak? Betul Bu. Jadi sekali lagi memang kita harus coba ya, karena kan memang namanya kita menganalisa, kita harus cek dulu dari data yang kita punya. Apakah ada korelasinya, apakah korelasinya positif atau negatif, itu juga nanti dilihat pada waktu kita menjabarkan korelasi matriks. Gitu. Apakah nanti sebetulnya dari data yang kita punya itu, apakah asumsi kita, misalkan asumsi kita itu latar belakang orang tua itu mempengaruhi apa tidak, itu dilihat dari datanya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah teman-teman sudah punya datanya itu sendiri atau masih belum? Karena kan itu juga perlu waktu ya untuk mengumpulkan datanya. Gitu. Baik Pak, data nilai sebenarnya sudah terkumpul. Kemudian ini background juga, background maksudnya data dari siswanya juga sudah ada. Cuman tadi kan tugas yang 4 ini kan diminta untuk 100 orang ya Pak ya. Nah itu mungkin belum digabungkan. Jadi ini datanya diambil hanya dari satu kelas saja, di mana satu kelas itu hanya 35. Berarti kita bisa menggabungkan kalau 100 orang berarti kurang lebih 4 kelas gitu Pak, atau gimana Pak baiknya? Kalau betul Bu, jadi kalau misalnya yang diminta 100 orang, mungkin 4 kelas. Jadi kan kalau 100 orang tuh mungkin asumsi saya Bu ya. Sekali lagi saya juga ini berusaha mencoba menjawab, tapi sekali lagi untuk modul 4 itu bukan wewenang saya. Jadi dari Pak Fikri sama Bu Nagis, nanti bisa ditanyakan. Baik. Tapi yang mungkin dari 100 itu lebih kepada perbandingan antara kelas sih. Pada akhirnya kita bisa lihat trennya seperti apa. Gitu. Kenapa harus 100, kenapa pas 100. Supaya bukan satu kelas saja yang dibandingkan, tapi ada mungkin antar angkatan, ada yang satu angkatan, perbandingannya ada seperti apa. Gitu. Cuman pertanyaannya saya, apakah data terkait dengan tugas yang terkumpul, terus hadir absensi, itu apakah sudah ada juga belum? Ada Pak. Jadi ada. Itu yang sebenarnya kan juga bisa ya. Apakah selama ini pertanyaannya adalah apakah kehadiran absensi itu mempengaruhi nilai sebetulnya? Berdasarkan data ya Bu ya, berdasarkan asumsi gitu. Ya. Kalau misalnya dia sering bolos tapi nilainya bagus, itu kan berarti ada satu parameter yang belum terdeteksi kenapa dia bisa bagus. Gitu. Apakah dia ikut pengayaan di luar atau kursus di luar, apakah dia punya kebiasaan yang di luar daripada yang kita ini gitu kan. Nah itu sebetulnya yang bisa dilihat anomali tersebut bisa diperhatikan lebih jauh sebetulnya. Oh iya baik Pak. Memang kalau di lapangan sih sebenarnya banyak sih Pak anomali seperti itu gitu. Jadi siswa jarang hadir, kemudian tiba-tiba nilainya bagus. Nah tapi akhirnya kalau misalnya secara analisis pendidikan sih itunya apa sih ya bisa saja terjadi karena kan siswa kan aktif di luar, kemudian dia running sendiri di tanpa dengan pendampingan atau misalnya atau mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau itu sih, tapi kadang-kadang kan kalau untuk penilaian sekarang kalau di Indonesia tuh Pak kan dibagi 3 ya. Jadi ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif. Nah mungkin kalau di kognitif dia bagus, tapi tetap saja untuk sikap mungkin dia maksudnya karena tidak hadir di kelas, kemudian dengan alasan apa itu yang mempengaruhi akhirnya nilai secara totalitinya jadi tetap aja jadi turun gitu Pak, seperti itu. Oke, sikap mungkin lebih kepada disiplin ya Bu ya, disiplinnya. Nah, ya itu mungkin apakah parameter itu ke depan masih dipakai saya juga nggak tahu, tapi karena yang pasti sikap itu mempengaruhi, betul, tapi kalau dari saya sendiri bicara dari matriks ataupun dari data yang ada, apakah sejauh mana, apakah sudah dipakai untuk menganalisa sehingga pendampingan terhadap siswa yang kurang mampu itu sudah lebih optimal atau belum? Sebetulnya itu sebenarnya kalau dari saya ya. Karena kalau kita bicara yang optimal, yang bagus-bagus itu, dalam tanda kutip mereka tidak perlu menjadi pusat perhatian guru, karena mau nggak mau mereka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana strateginya menyikapi terhadap misalkan siswa yang secara akademik, secara kemampuan yang lebih rendah atau terbatas,
dibantu supaya bisa lebih baik lagi gitu. Apakah sudah ke arah sana ininya strateginya atau masih belum? Saya kurang tahu gimana di tempat Ibu. Oh, ya baik Pak. Kalau misalnya terhadap siswa yang kalau penilaian untuk saat ini sih Pak, kadang-kadang jadi gini, yang sekarang yang berlaku ya di sekolah saya tuh, jadi Ya. tidak ada siswa yang bodoh, tapi kalau misalnya siswanya berproses, minimal kita beri nilai KKM gitu Pak. Jadi dilihat dari attitude berarti nilai dia bagus. Jadi patokan utama untuk penilaian judgement terakhirnya itu sekarang tuh di itu Pak, di penilaian sikap gitu. Jadi kalau misalnya walaupun dia cerdas atau bagus secara kognitif, tapi kalau sikapnya tidak bagus maka ya tetap aja judgement-nya adalah jelek gitu Pak yang sekarang terjadi. Kalau sikap itu parameternya apa ya Bu ya untuk menilai sikap itu kalau misalnya parameter utamanya gitu? Kalau sikap berarti dari dilihatnya dari segi kehadiran Pak, kemudian on time tepat waktu, kemudian tanggung jawab mengerjakan tugas di tugas-tugasnya masuk atau tidak, mengikuti proses pembelajaran atau tidak gitu seperti itu Pak. Terus kalau misalnya ada tugas tanggung jawab, maksudnya itu tanggung jawab terhadap kelompok atau tidak. Nah kalau parameter-parameter itu tidak dilakukan oleh siswa, tiba-tiba dia pas waktu ujian akhir atau pas penilaian tiba-tiba bagus, nah itu jadi parameternya jadi jelek Pak untuk sikap gitu. Jadi kehadirannya dia on time atau tidak gitu. On time. Tanggung jawab, kemudian kerjasama, kemudian bekerja sama, kemudian komunikasi dengan teman, kemudian solidarity-nya. Nah, seperti itu yang ada di parameter-parameter sikap Pak yang Oke. Sebenarnya yang jadi penasaran menarik bicara dengan solidaritas, komunikasi dan bekerja sama itu ngukurnya gimana Bu ya? Secara ini kalau diterjemahkan dalam angka gitu, kalau misalnya kayak gitu. Pakai skala Likert Pak. Jadi kalau dilihat ada ini Pak. Jadi kalau untuk keseharian tuh ada ini apa ya? Kayak apa ya? Jadi maksudnya itu ada penilaian antar teman gitu. Kemudian nanti penilaian lintas grup gitu. Jadi kalau misalnya ada diskusi nanti grup 1 dengan grup 2 memberikan penilaian. Kemudian dalam satu grup teman yang satu dengan teman yang lain adakah bekerja sama? Nah itu mereka sama-sama memberikan penilaian. Jadi ada kuesioner yang diberikan oleh guru kepada siswa gitu Pak. Oke, jadi berarti subjektif siswa yang memberikan penilaian terhadap temannya menjadikan dasar pertimbangan untuk menilai apakah siswa tersebut bisa bekerja sama dan berkomunikasi dan solidaritas dengan ininya ya, dengan teman siswa. Oke. Jadi surveinya nanti gurunya yang memproses. Oke, nah berarti kan kalau misalnya ini menjadikan patokan utama, berarti kan sikap ya Bu ya? Strategi untuk menyikapi siswa-siswa yang tidak perform secara sikap itu gimana berarti? Kalau sudah ada atau masih yang sifatnya masih punishment and reward? Punishment sama reward-nya ya Pak ya? Enggak, maksudnya strateginya gimana kan kalau misalnya kita lihat ini siswa A sampai A dan C ini secara sikap itu mereka minus lah ibaratnya gitu. Jadi, gimana caranya supaya dia minimal ya nggak minus banget ya 0 mendekati 0 netral atau ya karena positif lah gitu. Strateginya biasanya gimana Bu? Kalau di sekolahnya Ibu aja. Jadi kalau di saya tuh biasanya ada komunikasi antara guru mapel dengan ininya Pak, dengan wali kelasnya. Jadi para guru mapel itu memberikan informasi datanya kepada wali kelas, kemudian nanti di follow up oleh wali kelasnya. Selain dia sendiri juga mengumpulkan gitu Pak, mengumpulkan siswa-siswa yang minus ini gitu untuk di treatment khusus. Seperti itu yang biasa terjadi, kemudian dikelompokkan khusus karena di situ kan pasti ada plusnya juga kenapa siswa ini berbeda dengan teman satu kelompoknya gitu Pak. Jadi diberikan treatment khusus, treatmentnya itu jadi diganti dengan penugasan dalam bentuk lain gitu Pak.
kalau dari gurunya. Nah, kalau dari ininya, dari wali kelasnya, biasanya itu ada pendekatan, Pak, pendekatan secara personal gitu. Kenapa Anda seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti diberikan follow up-nya itu kepada ininya guru mapelnya. Ternyata mungkin dia nggak suka dengan pelajaran tersebut. Akhirnya ya guru kan mau nggak mau kan tidak bisa memaksakan kehendak. Artinya untuk sikapnya itu sebenarnya kalau dia dengan cara siswanya tersebut bisa mengikuti pelajaran tersebut saja, tidak apa saja, itu udah plus gitu buat siswanya. Jadi si skala sikapnya itu dengan hadirnya saja dinaikkan lagi, Pak. Jadi totalitinya kalau misalnya awalnya negatif semua gitu dari parameter tersebut, karena ada follow up dari wali kelas, akhirnya ya dengan kehadiran itu juga sudah merupakan nilai plus, akhirnya si nilai totalnya itu menjadi naik gitu, Pak, yang saya tahu gitu. Terus kemudian kan itu dikumpulkan nanti dalam bentuk kalau disikap sih nilainya hanya A, amat baik, kemudian nah dengan skala itu, Pak. Jadi kalau misalnya skalanya memang dia ada alasan yang jelas, itu skalanya kan 1 sampai 4. Nah, nanti di converse gitu di rapotnya itu, Pak. Di parameter tersebut. Jadi berarti kan selalu kognitif maupun keterampilan itu selalu nanti ada selalu diberatan atau dikorelasikan dengan yang sikap berarti ya Bu ya. Untuk jadi mereka pandai secara kognitif, jago secara keterampilan, itu kalau kehadirannya itu minimal C ataupun tidak baik, maka otomatis turun nilai semuanya kan. Oke. Iya, tapi enggak juga sih Pak, maksudnya jadi gini, jadi di rapot itu penilaiannya itu ada 3 gitu Pak, jadi ada nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai kognitif. Siswa bisa saja nilainya, nilai kognitifnya bagus, tapi kalau misalnya di sikapnya itu ada nilai C, nah itu nanti Pak kalau itu maksudnya itu di total akhir tuh nanti di apa ya namanya itu diverifikasi gitu, kenapa latar belakangnya siswa kok nilainya menjadi C gitu. Nah nanti pas verifikasi itu dari wali kelas, dari guru bidang studi itu memberikan masukan, ya si nilai itu bisa berubah gitu, karena kalau misalnya data yang kita dapat itu masuk akal, maksudnya itu bisa diterima oleh semua, begitu Pak yang ada di sekolah saya. Oke, berarti gini Bu, kalau saya barusan coba rangkum sedikit dari penjelasan Ibu, data yang berputar kalau kita berbicara nilai itu sendiri, ini kan mereka yang coba itu kan tentang nilai-nilai, berarti nilai keterampilan ya Bu, yang dari siswa Ibu tadi itu. Siapa dari itu? Berarti keterampilan aja berarti yang nilainya ya. Nah, sedangkan data yang berputar itu sendiri kan sekarang bukan cuma keterampilan aja Bu, jadi setiap siswa itu memberikan penilaian antara terkait dengan teman mereka seperti apa. Dan itu kan sebenarnya ada, kalau satu kelas ada 30 orang, berarti itu ada 30 kali minimal 30, 900 data sendiri yang berupa feedback terkait dengan bagaimana korelasi mereka teman-teman satu teman itu kan sebenarnya udah data yang sangat banyak sekali sebenarnya, itu bisa dipakai juga untuk dipakai di sini sebetulnya untuk di mana machine learning yang kita coba dengan Python. Data itu sebenarnya bisa dipakai juga. Jadi bukan hanya terkait dengan kognitif si dia berhasil dinilai kimia fisika seperti apa, tapi itu juga bisa dikaitkan ke arah sana juga. Apakah nanti karena memang dia seperti yang barusan Ibu sampaikan kurang suka dengan pelajarannya sehingga nilai dia turun, sehingga parameter penilaian dia secara sikap jadi berkurang, padahal dia mempunyai potensi seperti ini. Jadi kira-kira itu yang bisa diangkat supaya mereka juga bisa lebih menjawab permasalahannya. Jadi kan sebenarnya yang diminta dari Pak Gatot itu ke arahnya lebih bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Di sekolah itu permasalahannya apa. Dan saya yakin permasalahan itu bukan hanya nilai yang rendah, nilai yang bukan 100. Nah, itu yang sebenarnya harus kita angkat. Jadi, kenapa saya tanya secara detail terkait dengan nilai 3 komponen nilai tersebut, itu sebenarnya untuk menggali, oke, kira-kira peluangnya seperti apa gitu. Apakah treatment khusus selama ini untuk misalnya untuk penugasan dalam bentuk lain dari guru mapelnya atau treatment khusus dari follow up dari guru wali kelasnya, apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Karena kalau misalnya dari gurunya harus mentreatment khusus sekitar 10-20 orang, itu kan juga repot Bu, jadwalnya kan juga nggak. Jadi kira-kira treatment yang seperti apa kalau misalnya mau dilihat yang sudah berhasil sampai dengan sejauh ini,
sehingga bisa dijadikan template. Maksudnya template itu maksudnya gini. Jadi itu treatment A adalah yang selama ini berhasil meningkatkan nilai sikap. Nah, itu yang jadikan klasifikasi. Nah, kalau misalnya dia treatment A nggak bisa, maka masuk treatment B, treatment C, treatment D. Nah, itu yang itu sehingga kita ataupun teman-teman di lapangan bisa punya bagaimana caranya untuk menyikapi permasalahan yang ada. Karena sebanyak-banyak treatment, karena kalau kita bicara klasifikasi atau bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, kan kalau kita pakai treatment yang mirip itu bisa kita kategorikan ya Bu ya, kategorikan oke, dengan treatment ini 5 siswa bisa naik minimal untuk nilai sikapnya atau nilai yang lainnya. Kita bicara masih nilai sikap ya Bu ya. Treatment yang lain ternyata cuma 2, nah itu kita bisa kebandingkan perbedaan treatmentnya seperti apa gitu. Apakah penugasannya kah, apakah treatment khususnya pendekatan personalnya kah, sehingga bisa dicari tahu latar belakangnya untuk terkait dengan penjelasan terkait nilai sikap. Mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan mungkin untuk teman-teman. Jadi nilai sikapnya yang diangkat gitu. Jadi bukan hanya nilai kognitifnya aja, betul. Karena kalau nilai kognitif kan kita banyak contohnya ya. Sedangkan untuk nilai sikap ini bagus dan menarik. Tapi apakah selama ini sudah pernah dibahas atau belum gitu secara detail gitu, kita lihat trennya seperti apa, sehingga sekali lagi menjawab permasalahan di lapangan, gimana caranya supaya rekan-rekan guru itu tidak overwhelmed, istilahnya tidak waktunya habis hanya untuk yang ini. Jadi kita harus cari tahu patternnya seperti apa untuk yang memperbaiki nilai-nilai sikap yang C atau yang kurang. Itu sih Bu, saran dari saya ya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak masukannya. Ini juga mungkin PR kita semua, karena selama ini yang saya rasakan sih untuk penilaian sikap itu cenderungnya ke subjektif ya Pak ya. Kalau misalnya siswanya kelihatan gitu, kemudian datanya juga data yang yang cukup akurat itu mungkin hanya dari skala dari maksudnya itu dari lintas siswa aja, tapi itu juga bisa juga cenderung subjektif juga ya Pak ya kalau dari situ. Jadi dengan menggunakan parameter ini, maksudnya dikembangkan dari beberapa parameter, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan, analyze, dan tindak lanjut berikutnya ya Pak. Betul. Jadi terkait juga saya sangat setuju karena datanya sangat subjektif. Itu sangat riskan karena kalau kita bicara penilaian antar teman itu kan berarti kita memberikan power yang cukup besar, tanggung jawab yang cukup besar kepada teman sekitarnya gitu. Quote unquote dalam kondisi yang anggap saja ada kasus yang yang misalnya ada pembuli, yang otomatis dia akan mendapat nilai lebih baik karena otomatis teman yang memberikan nilai kepada dia akan otomatis cari selamat ya Bu dalam tanda kutip gitu. Jadi nilainya akan otomatis akan lebih baik. Sedangkan kenyataannya apakah sesuai dengan kondisi lapangan itu juga perlu dicek kan gitu. Jadi subjektivitas itu menarik, cuman kalau memang kita bisa counter dengan angka real atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, itu akan lebih membantu untuk memberikan minimal nilai yang dari siswa itu tidak sikap itu tidak semata-mata subjektif dari siswanya. Karena dan lagi juga kalau memang kondisi realnya siswa itu ngumpul atau berkawan dengan dari 30 orang cuma 5 orang, bagaimana dia bisa memberikan penilaian yang subjektif kepada 20 orang yang dia tidak jarang berkomunikasi atau jarang ngobrol gitu. Itu kan juga pertanyaan yang perlu disikapi sih Bu ya, kalau kondisinya seperti ini. Tapi ya kita coba aja dari sukses story-nya yang sudah berjalan sampai sejauh ini seperti apa di lingkup sekolahnya Ibu. Nanti kita lihat dari siswanya pattern-nya seperti apa kira-kira yang bisa treatment seperti apa yang bisa mengangkat nilai-nilainya, apakah bisa menjawab permasalahannya. Nanti kalau saya balik pertanyaan satu aja Bu, permasalahannya dari yang Ibu alami, yang Ibu rasakan sekarang untuk penilaian sikap seperti apa Bu? Pengalaman Ibu aja untuk penilaian sikap, permasalahan yang Ibu hadapi seperti apa di lapangan? Untuk penilaian sikap, ya itu Pak, menentukan parameternya. Jadi kalau ini untuk di guru ya Pak ya, memang ada data gitu. Jadi setiap siswa itu ada, maksudnya itu penilaian sikap di mana parameternya itu ada beberapa, tanggung jawab, kemudian kerjasama dan lain-lain. Tapi untuk saya sendiri sebagai guru itu bisa sukar juga menentukan gitu bahwa siswa si A kan itu kan dirangkum dalam minimal, maksudnya itu dalam satu, kalau untuk penilaian rapot
ya Pak ya, itu dinilai kan dalam satu semester minimal 3 kali. Apakah misalnya 3 kali gitu, 3 kali ya pas waktu pertemuan mana yang diambil, oh siswa anu misalnya itu siswa si A itu kerjasamanya bagus, tapi kan itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah itu jadi cenderung kalau gurunya yang menilai sendiri itu cenderung subjektif. Tapi kalau misalnya kemudian ada alternatif lain, dibuatlah itu apa sih, ada kita membuat skala penilaian. Jadi bukan skala penilaian satu grup kecil. Jadi minimal kalau lingkup yang kecil mereka bisa saling menilai satu sama lain. Tapi juga di situ kalau menurut saya juga ada subjektivitas. Kalau misalnya teman maksudnya si A tidak suka terhadap si B, juga otomatis nilainya juga akan berubah. Nah, itu yang kalau menurut saya untuk penilaian sikap itu sampai saat ini masih riskan gitu Pak, penilaian sikap A B C D. Jadi hanya secara umum aja tampak gitu anak itu baik ya kita nilai, kita judgement gitu. Ya siswa itu baik gitu secara keseluruhan gitu. Jadi oh ya anaknya tuh santun kelihatannya, kemudian kelihatan on time, kemudian kooperatif dengan teman. Nah, seperti itu. Tapi untuk anak-anak misalnya itu yang kelihatannya tidak aktif, kemudian tidak kooperatif, padahal kita tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa dan kenapa seperti itu tuh belum tergali. Jadi kita hanya menjudgment secara kasat mata aja gitu Pak. Yang ada di lapangan itu seperti itu yang saya rasakan. Makanya saya sebagai guru itu tidak berani Pak untuk memberikan, kalau saya pribadi gitu, tidak berani memberikan judgement terhadap siswa itu. Misalnya itu nilai skalanya kan nilainya kan A, B, C, dan C itu nilai terburuk. Jadi kalau untuk siswa secara kasat mata saya misalnya itu siswa tersebut bermasalah, ya saya berikan B saja. Tapi untuk secara umum saya berikan nilainya A saja semuanya gitu, daripada maksud itu saya salah menilai siswa karena ketidaktahuan tentang ketidakfahaman dan keterbatasan penilaian yang saya berikan kepada siswa. Takutnya tidak adil, ya lebih baik saya berprinsipnya nilaimu adalah nilaiku. Kalau saya memberikan penilaian jelek terhadap orang lain, maka berarti diri saya lah yang jelek sendiri. Begitu Pak. Ya, jadi betul sih Bu. Jadi kalau misalnya terkait dengan, makanya ini kan ini sangat subjektif, dan kedua seberapa sering kita berinteraksi dengan mereka langsung sehingga kita bisa memverifikasi, oke, betul, saya asumsi saya nilai dia on time dan rajin tepat waktu dan dia tanggung jawab karena saya bisa membuktikan dengan aktivitas yang dilakukan, tugasnya lengkap, on time hadirnya. Nah, tapi dengan yang tidak itu gimana? Karena kan saya asumsikan ya Bu ya, dari saya asumsi saya pribadi, dari yang sikapnya A atau B secara bisa dibuktikan itu mungkin 10% dari kelas, dari semuanya Bu. Oh, yang nilainya ini ya Pak? Yang bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan. Jadi yang bisa dibuktikan sama Ibu. Jadi maksudnya ada datanya. Jadi kalau misalnya selama ini kan Ibu bilang yang saya kurang interaksi karena keterbatasan waktu dan jam, itu kan jadi terbatas ya gitu. Ya. Jadi apakah itu, makanya yang saya tanyakan adalah berapa persen nilai sikap itu yang bisa diverifikasikan, yang ada datanya. Itu sih Bu pertanyaan saya. Jadi kalau asumsi saya apakah 10% saja atau lebih dari 10% gitu. Karena kan ada datanya itu berarti Ibu tahu, Ibu pernah berinteraksi langsung dengan siswanya tersebut. Ibu juga ada ketika dia daftar hadirnya ada dan bisa tahu gitu latar belakangnya. Karena kan saya asumsikan juga keterbatasan pengajar ketika harus berinteraksi langsung dengan 30 siswa sekaligus. Kalau nilai itu, kalau misalnya kalau parameternya adalah kehadiran on time itu bisa Pak, bisa ada bukti fisiknya, datanya ada, karena kan di situ kan ada siswa yang bertugas di tiap kelas itu menginput gitu tepat waktunya siswa tersebut pada saat masuk ke kelas gitu. Jadi kan kalau kelasnya moving class berarti siswa tersebut tepat waktu masuk ke kelas gitu. Itu ada datanya siswa tersebut. Misalnya itu si A berapa menit masuk gitu kan, pintu ininya, atau misalnya room kalau di secara daring kan dari situ kan ada data gitu, ada siswa yang mencatat gitu kehadiran siswanya, itu ada datanya. Tapi kalau untuk kerjasama kemudian keaktifan, nah itu yang tidak ada Pak gitu. Oke. Ya itu dia, jadi Bu, yang terkait dengan nilai subjektifnya itu sendiri,
yang bisa Ibu yakin bahwa ini benar saya kasih A itu karena saya tahu dia berhak dapat A, dibandingkan oke saya kira-kira itu prosentasenya berapa Bu kalau saya beritahu Bu? Di bawah 25% sih yang saya biasa. Nah, di bawah 25% ya Bu ya? Oke, Ya. itu ya makanya jadi kalau saya lihat itu masalahnya kan di situ sebenarnya 75-80% itu penilaian kasarlah penilaian sikap itu tidak ya akhirnya normatif ya akhirnya hanya untuk mungkin apakah perlu disesuaikan lagi untuk digali lagi untuk yang di situ gitu kan bagaimana gitu. Kita bisa digali di situ sih Bu. Jadi parameternya apa aja. Jadi untuk yang subjektif itu bukan ini karena sebentar ini Pak Gatot sharing screen ya. Pak Gatot sharing screen. Oke. Ya. Ini ya mungkin ya silakan. Diskusi sama kalian. Kayak gini. Kenapa Python ini kita ajarkan? Karena nanti salah satunya bulan September kan ada itu kan penilaian literasi numerik sama kementerian kan. Dan tema Pancasila, profil pelajar Pancasila ini Bu Yulfi. Ini yang sedang digodok sama kawan-kawan. Jadi itu SMA sama SMK itu sama sampai 7. Ini yang akan dinilai itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal gimana, rasa bineka tunggal di antara mereka. Karena itu parameter yang mulai dinilai gitu kan. Jiwa olahraganya, suara demokrasinya berapa jauh itu berkembang. Yang ditakutin, yang dikhawatirkan itu kan masalah intoleransi, bullying, kekerasan seksual, apapun juga yang negatif kan. Nah, terus itu yang sekarang coba dimasukkan di dalam kurikulum yang sekarang ini, kaitannya dengan profil Pancasila ini, profilnya kayak gimana gitu kan. Karena kaitannya dengan ideologi kan. Kalau enggak ideologinya kan kita bisa tahu sendiri, tiap sekolah ideologinya bisa macam-macam kan. Iya. Yang dirubah. Tergantung sekolahnya kalau saya bilang merah atau hijau atau kuning atau putih itu ideologinya langsung kelihatan di situ. Tapi kalau di sini kementerian berusaha untuk ini Indonesia harus Pancasila. SMA dan SMK itu sama, 1-7 itu sama. Jadi ya kayak gimana ngukurnya kearifan lokal, menghargai nggak anak-anak itu kebinekaan, perbedaan agama, perbedaan pakaian, perbedaan apa, itu seberapa jauh itu ditoleransi. Kan kita ngurangi intoleransi itu kan. Kemudian jiwa raga yang sehat, olahraga yang sehat, dan sebagainya. Terus kemudian saling menghormati dengan demokrasi itu. Kemudian proaktif dengan pengembangan teknologi yang terbaru, itu kemudian kewirausahaan. Jadi 1-7 itu SMA, SMK sama. Yang berbeda cuma 8 dan 9. Kalau di SMK ada kepekerjaan dan budaya kerja industri, kalau sama lain gitu kan. Jadi ini yang sekarang lagi digarap yang nanti pada bulan September kan ada pengukuran. Yang diukurkan sekolahnya. Berapa banyak terhadap parameter-parameter itu gitu kan. Nah, satu itu. Ini sebagai masukan aja karena nanti yang diukur memang nggak mudah, tapi si Dikbud itu sudah mulai memikirkan big data untuk ini. Ini akan jadikan bagian big data. Big data salah satunya kenapa Python kita introduce kepada kelompok kecil dulu, seberapa jauh, karena banyak sekali yang belum bisa memanfaatkan atau belum tahu. Dan itu salah satu proses gitu kan. Nah, terus kemudian ini kurikulum barunya yang kita lagi berkembang. Nah ini struktur kurikulum ini nggak beda jauh aja lah ini. A dan B ini sama. Jadi muatan umumnya materi umumnya sama dengan SMA. Jadi SMK sama dengan SMA itu sama. Ada materi umumnya, standarnya sama. Jadi matematiknya ya matematiknya standar. Jangan nggak ada matematik dulu. Matematik SMA lebih tinggi daripada matematik SMK. Apalagi yang jurusan akuntan atau jurusan masak gitu, boga atau ini itu matematiknya nggak perlu matematik Pak, nggak bisa. Matematik diperlukan untuk analisa numerical untuk anak-anak seumur 16-18 tahun itu. Ya kayak kalau orang masuk Amerika yang dinilai kan bukan ijazah ABCD-nya atau SMA SMK-nya, tapi kan GRE-nya. Jadi dia memenuhi standar itu enggak gitu kan. Standar dari numerical atau literasinya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kemudian makan di kejuruan sih ya ini. Setelah ini
penguatan profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter. Tadi kan Anda diskusi masalah karakter kan. Iya. Budaya kerja. Nah, ini yang nanti tergantung daripada tim yang mengukur ke sekolah-sekolah yang secara online. Yang diukur sekolahnya, kelompok sekolah itu. Ini apa yang harus ditreatment dan sebagainya. Yang diukur kan kelas 11, sehingga ada perbaikan untuk sampai kelas 12. Ya kan? Jadi, kalau ke UN kan siapa yang rajin latihan lulus ya, atau dengan kata lain sekarang UN itu kan selama ini pinter bodoh lulus semua kan istilahnya gitu. Iya, Pak. Kan hanya masalah 9 atau 8 atau 6 itu. Tapi yang 6 belum tentu nggak masuk perguruan tinggi, yang 10 belum tentu langsung masuk perguruan tinggi. Ya, enggak, itu lain lagi masalah. Nah, ini yang perkembangan yang dilihat. Ini kurikulum detailnya. Tapi yang penting gini, bahwa ini pengembangan karakter, pengukuran karakter itu harus mulai dipikirkan. Buat sepakat memang masalahnya kan kadang-kadang kepala sekolah sama dengan lokasi kurikulum itu kan penguasa kurikulum di situ kan. Kalau ada perubahan yang tidak menyalahin, yang terbiasa dengan pakem yang ada, ya mau berubah dia. Nah, ini kan sedang siapin sama direktorat sama kementerian bahwa karakter itu harus diukur. Karakter Pancasila, jadi ideologi Pancasila mulai dimasukkan. Gimana keadilan sosialnya, gimana tentang Tuhan Yang Maha Esa, toleransi di beragama di situ, dan sebagainya yang coba diterapkan di dalam itu tadi. Ini poin 1-9. Kalau SMK 1-9, tapi yang jelas 1-7 itu sama SMA dan SMK. Kewirausahaan itu kan di SMA yang sekarang kan ada dengan adanya KWU, kalau di SMK PKK, kreatif dan kewirausahaan. Tapi yang penting adalah jiwa kewirausahaan itu yang terus digali ke siapapun juga yang masuk dalam sistem SLTA. Kewirausahaan itu ada 2 sih kalau menurut aku ya. Orang diajari melihat peluang, menghitung risiko dan mengeksekusi apapun peluangnya, ataukah dia di bidangnya mengembangkan kekurangan-kekurangan yang ada gitu, untuk pengembangan bidang yang dia kembangkan yang kaitannya dengan kewirausahaan. Itu aja tambahannya. Aku ada diskusi yang terus kalian aku dengerin aja. Oh ya, apa sih di lapangan tuh? Oh gini. Ya memang kesulitan guru kan. Kalau dulu anak yang nakal itu bukan nakalnya, karena dia tuh kelebihan energi gitu. Energi itu, parameter nilainya juga mungkin beda mungkin Pak. Jadi kan selama ini kan kita mengacukan anak yang baik itu tepat waktu, on time, semua segala macam. Nah sebetulnya memang nakal dan kurang kreatif itu kan juga terbantu bagaimana kita melihat ininya gitu. Nah kalau saya barusan menambahkan dari Pak Gatot juga yang menjabarkan rencana ke depannya untuk direktorat tuh sampai dari 2020 sampai 2035 ya. Mungkin ini Bu yang bisa ditambahkan karena kan barusan dari statement Ibu kurang dari 25% dari bagaimana Ibu menilai secara subjektif itu bisa Ibu dalam tanda kutip pertanggungjawabkan ya secara subjektif itu. Nah, mungkin targetnya ini dulu aja Bu, jadi meningkatkan minimal sampai 50%. Jadi setengahnya itu bisa kita pertanggungjawabkan seperti apa. Berarti kan kita harus mempertimbangkan mengurangi penilaian secara subjektif yang kita tarik ke dalam format yang bisa kita ukur secara angka, secara real. Gitu. Jadi berangkat dari bagaimana kita menganalisa yang sudah berhasil sampai dengan saat ini, terus kita analisa kesalahannya di mana, dan kalau kita ganti treatment maupun penilaian secara subjektif itu dengan action base yang bisa kita lihat berapa sering dia hadir, seberapa sering dia bertanya, seberapa sering dia berkontribusi untuk tugas kelompoknya, itu kan bisa kita tarik ke dalam bentuk angka ya Bu ya, ke seberapa sering tersebut. Jadi bukan hanya subjektif, kan selama ini kan subjektif dari 1-4 aja kan skalanya gitu kan. Nah itu kan sangat bergantung dari interaksi antara mereka satu sama lain. Kalau mereka nggak pernah ngobrol, kalau kita nggak pernah ngobrol sama mereka, bagaimana kita bisa memberikan nilai yang sesuai gitu. Nah jadi pertanyaannya
kita geser dari penilaian subjektif 1,4 ini, mana yang bisa kita breakdown menjadi kegiatan yang bisa kita lihat, kita ukur berdasarkan misalnya seberapa sering dia bertanya, seberapa sering dia berinteraksi dengan satu sama lain, dan skupnya seperti apa gitu. Jadi mungkin yang menarik yang bisa menjawab permasalahan itu, mari kita tingkatkan bagaimana untuk penilaian secara subjektif pada siswa tersebut minimal mencapai 50%. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih, Bu, mungkin ya. Iya. Ya, Karena baik, Pak. kalau lihat dari Pak Gatot tadi itu kayak demokrasi itu semua segala macam, saya bingung ukurnya itu pasti subjektif semua itu, Bu. Subjektif Iya, semua itu pasti udah subjektif semua, nggak ada gimana ngukurnya, apakah sering hari bagaimana merefleksikan Pancasila, bagaimana ke demokrasi, bagaimana, waduh itu beragam itu. Kita fokus sama yang sekarang dulu aja mungkin, Bu. Jadi mungkin untuk untuk tugas Python kan waktu kita juga cuma terbatas Iya. minggu depan ya untuk modul 3-nya. Kita fokus itu aja, Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya, Pak. Sama-sama, Bu. Baik, Pak Gatot, silakan saya kembalikan ke Bapak. Kalau misalnya ini saya materi sudah, nanti mungkin untuk pertemuan hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sore ya Pak ya rencananya ya. Ya itu saya siapkan yang barusan di request contoh kasus dari Eropa sama Indonesia. Nanti juga mungkin saya juga sertakan juga untuk breakdown bagaimana kita menyikapi yang subjektif ke beberapa yang bisa diukur ya Bu untuk kondisinya teman-teman untuk Bu Yulti gitu. Monggo. Ya, silakan Pak Gatot. Terima kasih Adit. Terima kasih Bu Yulti yang kita mikir agak beda lagi tentang karakter, karena memang ini parameter yang susah gampang diukurnya gitu. Karena aku lihat. Mohon maaf suaranya kecil, Pak. Kurang terdengar. Dengar sekarang? Ya, siap, Pak. Jadi ya memang pengukuran karakter ini kan relatif dan subjektif sih. Dan itu kalau saya boleh bilang dari pengamatan di dunia itu selama negara itu punya aturan yang jelas dan tegas, ya bisa akan terrealisasi dengan cepat. Tapi kalau banyak pengaruh dari tadi aku bilang ada sekolah yang merah, hijau, kuning, putih gitu kan, itu akan pengaruh itu akan selalu ada. Tapi itu ya dunia, contohnya paling gampang itu Hong Kong. Di Hong Kong negara dengan sekian juta, cuma 5 juta penduduknya, kurikulumnya ada 7 negara dari 7 negara gitu. Orang boleh milih gitu kan. Tapi dia punya aturan tersendiri yang keras karena tapi ngurus 5 juta dibandingkan 260 juta kan tidak mudah. 260 juta tandingannya sama dengan sekian puluh Hong Kong. Gitu. Tapi ya pemerintah berusaha untuk menyatukan dengan salah satu tadi itu karakter Pancasila yang mulai digaungkan lagi lah. Tapi ya, coba aja Bu Yulvi apa yang tugas yang tugasku itu yang untuk kawan-kawan itu yang Python 1, modul 1 itu sebetulnya mengeksplor ide-ide yang ada di lapangan apa yang perlu diukur. Kan fungsi Python sudah diajarkan, jadi parameter sudah dilihat dari kiri kanan. Nanti kan kita bisa belajar satu sama lain. Oh di sekolah ini kelompok tim ini yang diukur, yang kelompoknya yang lain diukur ya kayak kemarin itu yang kelompoknya King dan Queen atau si Arman yang ini kan kue kering gitu kan. Nah kue kering itu nanti yang berikutnya lagi kue kering yang mana yang paling banyak laku. Kalau yang 5 restoran atau 5 makanan yang ada di Semarang, ini contohnya soto. Kalau dia hanya soto saja oke, tapi kalau di Cakman itu ada soto, ada ini, ada itu nanti kan bisa kelihatan. Kalau datanya lebih lengkap, lebih dalam lagi, itu ada 10 menu. Menu mana yang paling banyak di pesan dan paling habis gitu kan. Menu mana yang paling jelek, peminatnya sedikit. Itu nanti akan lebih detail lagi sehingga nanti akan secara garis besar bisa menyatakan yang jelek ini setelah sebulan 2 bulan karena pemesannya sedikit ganti menu baru lagi. Itu sih upaya-upaya pengembangan bisnis berdasarkan data. Jadi kalau nggak laku ya sudah diganti produk yang lain yang rebranding lagi. Kalau Ibu Yulvi kan misalnya kimia
Ibu kalau punya 5 produk kimia, tapi produk mana yang nggak laku ya itu diganti lagi. Mungkin dikasih campuran sedikit, tapi namanya dirubah, promosinya dibedakan, testimoninya beda, akan naik lagi, akan berkembang lagi karena baru gitu. Itu kan bagian daripada latihan melihat masalah-masalah dan diukur korelasinya mana yang memenuhi syarat sesuai dengan keperluan kita atau diklasifikasikan gitu. Kira-kira itu buat semuanya. Terima kasih ya, Dit. Tadi diskusinya jadi panjang, tapi ini menarik untuk buka wawasan dan berdialog terhadap banyak hal. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang lainnya, tim itu tolong untuk yang modul 1 dan modul 1 besok yang tugas keempat bisa dipresentasikan atau diinformasikan kepada Nagis sama Fikar. Terima kasih buat semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih yang kesempatnya Pak Gatot. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih, sudah Pak. bergabung. Terima kasih Pak Adit. Sama-sama Bu.